Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, tauhid, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sampai detik ini masih diberi kesempatan untuk tetap beraktivitas dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, para keluarga, dan para pengikutnya. Karena dengan lantaran beliaulah kita mendapatkan petunjuk, mendapatkan syariat sesuai ajaran agama Islam. Dengan demikian, kita bisa membedakan mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah. Pada bulan Rajab, tentunya hadirin akan mengingat kembali sebuah peristiwa yang sangat besar. Apa itu? Yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Menurut bahasa, kata Isra adalah perjalanan di malam hari. Sedangkan menurut pandangan agama Islam adalah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari bersama malaikat Jibril dari Masjid Al-Haram hingga Masjid Al-Aqsa yang di daerah sekitarnya terdapat keberkahan. Pada peristiwa ini tercantum dalam Al-Quranul Karim surah Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Hadirin, maksud dari ayat tadi adalah Allah Subhanahu wa taala mempertunjukkan tanda-tanda kebesarannya kepada hamba-hambanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjid Al-Haram menuju Masjidul Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa, yang dilakukannya pada malam hari ketika keadaan sadar. Dan di daerah sekitarnya terdapat penuh keberkahan, mulai dari rizki yang melimpah, kewibawaan yang sungguh luar biasa, dan tentunya di tempat inilah para nabi diutus. Tentunya kita sebagai umat muslim dapat menyaksikan setiap tahunnya bahwa orang dari berbagai penjuru dunia mengunjungi Baitul Makkah untuk melakukan ibadah haji. Adapun kata mi'raj menurut bahasa adalah naik. Sedangkan kata mi'raj menurut syariat agama Islam adalah Allah Subhanahu wa taala menaikkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjid Al-Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha dengan menggunakan kendaraan buraq. Apa itu Sidratul Muntaha? Ya, benar. Sidratul Muntaha adalah tempat yang suci dan tempat yang paling tinggi. Tidak ada satupun manusia yang sanggup untuk menempuhnya. Akan tetapi atas kehendak Allah dan izin kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ada satu manusia pilihan Allah yang mampu menempuhnya. Siapakah itu? Yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tempat inilah beliau mendapatkan wahyu perintah sholat sebanyak 5 waktu dalam sehari semalam. Yang awal mulanya sholat tersebut sebanyak 50 kali. Atas kemurahannya Allah Subhanahu wa taala memperingankan sholat tersebut dari
50 kali menjadi 5 waktu dalam sehari semalam untuk tetap wajib dikerjakan oleh beliau dan umat yang mengikutinya. Pada peristiwa ini tepat terjadi pada malam 27 Rajab tahun 10 Hijriah setelah beliau diangkat menjadi seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pada peristiwa ini tentunya terdapat hikmah yang dapat kita ambil. Pertama, dapat menumbuhkan rasa kekuatan untuk beliau atas peninggalan paman, kakek, maupun istri tercinta semasa hidup mereka sebagai bentuk perjuangan yang dapat menghentikan perjuangannya dari musuh besar agama Islam. Kedua, orang yang sukses akan selalu menempuh perjuangan yang keras. Ketiga, akan selalu ada kegembiraan dan kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya setelah mereka melewati ujiannya. Dan keempat, Isra Mi'raj ini merupakan suatu perjalanan yang nyata dan suatu peristiwa yang menunjukkan bahwa risalah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya bersifat universal. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian, marilah hadirin kita bersama-sama mengambil, menerapkan iktibar dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan mempertebal keimanan kita dan mengembalikan semua kejadian yang pernah kita alami. Sehebat apapun kejadian, tentu akan terjadi atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk perwujudan bahwa sholat merupakan pokoknya agama Islam yang tetap wajib dikerjakan selama 5 waktu dalam sehari semalam. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Baihaqi yang berbunyi, sholat itu merupakan tiangnya agama Islam. Maka barang siapa yang mendirikan sholat, sesungguhnya dia termasuk orang yang membangun agamanya. Akan tetapi, barang siapa yang meninggalkan sholat, sesungguhnya dia termasuk orang yang sungguh-sungguh untuk merobohkan agama Islam. Hadis riwayat Baihaqi. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menuntun kita, tetap istiqomah di jalannya, dan tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan demikian, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan pada hati para hadirin, mohon untuk dimaafkan yang sebesar-besarnya. Pada kesempatan dakwah ini, kita tentunya saling mengingatkan satu sama lain sebagai awal jalannya silaturahmi. Ada kemumu di dalam semak, lari terbang mendengar babat. Terima kasih karena telah menyimak. Semoga materi ini memberi manfaat. Akhirukallah lillahi wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.